Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Anto Junior. Video kali ini saya ingin membahas mengenai sebuah operating system dari sebuah handphone yang sekarang menguasai di dunia mobile, yaitu iOS dan Android. Seperti kita tahu bahwa iOS itu dipakai untuk iPhone, untuk sebuah smartphone-nya itu dipakai iPhone, dan kalau Android itu dipakai untuk beberapa merek seperti Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, dan yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang galau dengan hal ini, yaitu ingin menentukan apakah ingin menggunakan iPhone atau Android, mungkin video dari saya ini akan membantu teman-teman untuk menghilangkan rasa galaunya dan bisa menentukan pilihan untuk memilih iPhone atau Android. So, jangan skip video ini karena akan menghilangkan rasa kegalauan kalian untuk memilih antara iPhone dan Android. Tonton terus sampai selesai. Oke, sebelum ke poin, ini adalah merupakan gambaran saya setelah menggunakan iOS dan Android, yaitu menggunakan iPhone dan Android. Jadi ini bukan lebih bagus yang mana sebenarnya, tapi lebih ke seberapa cocok kita dengan handphone tersebut, karena pastinya kedua OS ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga akan menentukan kita lebih cocok untuk memakai yang mana. Oke, yang pertama adalah dari sisi konektivitas. Buat kalian yang sudah menggunakan iPhone, pasti tentunya sudah tahu bahwa mengenai konektivitas dari handphone iPhone ini, menurut saya ini terlalu ribet ya untuk dari sisi iOS. Karena apa? Karena kalau kita ingin colok ke handphone, kalau kita ingin colok ke komputer untuk memindahkan data, untuk transfer data dari iPhone ke komputer, itu kita harus menggunakan software yang namanya iTunes. Jadi di laptop kita atau di PC kita itu harus kita install iTunes. Dari iTunes ini kemudian file-filenya dari handphone bisa ditransfer ke laptop atau sebaliknya dari laptop ke handphone. Nah, kalau bedanya dengan Android adalah kalau Android tinggal plug and play aja. Jadi selama ada kabel data, urusannya selesai untuk Android. Ya. Kemudian via Bluetooth. Nah, di iOS ini, di iPhone ini untuk Bluetooth juga tidak bisa untuk berbagi file, berbagi data ke pengguna selain iPhone. Jadi di iPhone ini ada namanya AirDrop untuk transfer data, tapi juga sesama iPhone. Jadi kalau misalnya teman-teman dari iPhone untuk mau kirim data via Bluetooth dengan Android, jadi dari iPhone ke Android via Bluetooth, itu tidak akan bisa, ya. Atau sebaliknya dari Android ke iPhone itu via Bluetooth itu tidak akan bisa. Jadi memang dari sisi konektivitas ini iPhone memprotek sekali ya, dengan alasan ya si iPhone ini tidak mau ketika transfer data ada file-file atau malware atau virus yang ngikut di dalamnya yang kita tidak tahu. Jadi untuk proteksi, untuk keamanan ya. Lain halnya dengan Android. Kalau Android teman-teman mungkin udah banyak yang sudah pakai, sudah tahu bahwa handphone Android begitu dicolok di laptop, itu kita bisa langsung buka isi dari memori handphone itu di dalam laptop. Kita bisa langsung copy paste dari laptop ke ke handphone, dari handphone ke laptop. Jadi semudah itu. Urusan transfer data selagi ada kabel data, menurut saya untuk dari sisi Android itu selesai. Tidak ada masalah ya. Semua masalah akan terpecahkan dengan kabel data. Kemudian dari Bluetooth juga. Nah, ini yang sering saya pakai, menurut saya adalah dari Android ini untuk transfer datanya kalau dengan Bluetooth itu ya tidak ada masalah. Ke laptop bisa, ke antar handphone sesama Bluetooth ya, karena kalau dari ke iPhone kan tidak bisa. Itu mudah sekali. Jadi tidak ada masalah untuk dari sisi konektivitasnya. Tapi memang akan sedikit rawan ketika kita bicara masalah virus. Kita tidak tahu ya apa file yang kita transfer dari laptop ke handphone kita itu ada virusnya atau tidak. Kita tidak tahu. Apalagi kalau laptopnya laptop punya orang, punya teman yang kita tidak tahu di history di laptopnya itu apakah ada virusnya atau tidak. Kalau laptop pribadi, kemudian handphone pribadi yang transfer datanya itu hanya ke device yang sudah kita ketahui, itu mungkin ya menurut saya sih aman-aman aja.
Nah, dari sisi konektivitas mungkin teman-teman sudah bisa mulai menggambarkan kira-kira akan pilih yang mana, apakah iPhone atau Android. Poin berikutnya adalah kapasitas memori. Nah, seperti kita tahu bahwa Android rata-rata handphonenya adalah disediakan slot memori eksternal. Jadi kita tidak perlu repot untuk upgrade, atau kalau kita kekurangan memori karena kita menyimpan file terlalu banyak, video, foto terlalu banyak, kita tinggal sisipkan saja SD card atau memory card ke dalam handphone kita, dan kita bisa transfer, kita move file-file kita dari file memori internal dari handphone itu ke memori eksternal yang ada di handphone itu. Tapi di iPhone, seperti kita tahu bahwa iPhone setiap produk yang diluncurkan sudah ditentukan untuk kapasitas memorinya. Maksudnya adalah di dalam iPhone tidak ada tambahan slot memori eksternal. Jadi hanya menggunakan memori internal. Nah, ini menjadi problem ketika teman-teman mempunyai kebiasaan atau simpen data yang banyak karena aktivitas atau yang sering foto, sering take video, jadi membutuhkan ruang memori lebih banyak, maka ini akan menjadi problem. Tapi jangan khawatir, jadi iPhone untuk sekarang ini sudah menyematkan memori yang cukup besar, dari mulai 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB. Nah, saya rasa ini memori kapasitas memori yang cukup untuk sebuah handphone ya, untuk sebuah iPhone. Tapi memang itu akan sebanding dengan harga yang kita beli. Karena semakin tinggi memori internal dari sebuah iPhone, itu harganya semakin tinggi juga. Nah, tapi kalau sudah mempunyai iPhone dengan kapasitas yang sedikit, atau kita sudah nggak cukup lagi untuk menyimpan di iPhone, itu bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan cara backup di iCloud atau backup di laptop. Tentunya dengan iTunes tadi yang sudah saya jelasin di atas. Jadi harus ada iTunes di dalam laptop kita atau PC kita untuk bisa transfer data dari iPhone ke laptop. Nah, itu mungkin bisa jadi solusi. Jadi pindahkan dulu data-datanya biar memori di dalam handphonenya sedikit longgar, jadi bisa untuk dipakai untuk data-data yang lain. So, buat kalian yang ingin menggunakan iPhone, mesti dicek juga mengenai kapasitas dari iPhone itu sendiri. Jangan sampai sudah membeli ternyata kapasitasnya kurang dan kita menjadi ribet, mesti transfer sana, transfer sini, backup sana, backup sini. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Dari sisi tampilan, kalau dari sisi tampilan memang iPhone itu dari iPhone 4 ya, dari iPhone 4 sampai sekarang itu tampilannya bisa dibilang seperti itu aja. Ikonnya, kemudian screennya, kemudian slide-nya, kemudian wallpapernya, kemudian logo, tema, apa itu hampir mirip-mirip semua gitu. Kalau icon mungkin ya sama ya, jadi kayak nggak ada perubahan gitu. Mungkin sedikit berbeda wallpaper, tapi wallpaper juga sama aja ya. Maksudnya dari sisi tampilan iPhone memang lebih statis, jadi ya seperti itu aja, kita tidak bisa berbuat banyak terhadap tampilan di iPhone. Jadi buat kalian yang cepat bosan dengan tampilan, mungkin iPhone sedikit mengganggu ya. Sementara bagi pengguna Android, masalah tampilan, jadi Android memberikan kewenangan atau kebebasan untuk mengganti tampilan yang ada di handphone kita. Jadi tinggal download aplikasi di Play Store, banyak banget tema dan aplikasi, jadi kayak aplikasi launcher gitu ya. Jadi kita bisa membuat tampilan di handphone kita itu ke banyak macam, jadi mulai dari slideshow-nya, tampilan ikonnya, temanya, wallpaper, segala macam, itu banyak banget kalau untuk Android yang menyediakan. Jadi buat kalian yang suka bosan, cepat bosan dengan tampilan handphone, itu Android menurut saya itu pilihan yang pas. Oke, kita next ke poin berikutnya. Poin berikutnya adalah dari sisi suku cadang. Kalau kita bicara suku cadang, maka kita akan berbicara mengenai kerusakan sebuah handphone. Memang ini pasti tidak diinginkan bagi kita semua ya pengguna handphone, mengenai kerusakan sebuah handphone. Kalau dari sisi suku cadang, mungkin dari sisi iPhone itu akan sedikit lebih mahal atau lebih susah mencarinya, karena mungkin pengguna Android bisa sedikit bangga dengan poin yang ini. Karena apa? Karena banyak banget part-part yang dijual di counter-counter
mengenai part dari handphone Android. Sebagai contoh adalah kabel charger aja. Dari kabel charger itu tidak, kalau untuk iPhone ya hanya iPhone aja gitu loh. Kita beli ya khusus untuk iPhone. Tidak bisa yang namanya Android dipakai di iPhone, itu tidak bisa. Tapi kalau Android, misalnya kabel chargernya Samsung dipakai di Oppo, atau Oppo dipakai di Xiaomi, atau Xiaomi dipakai di Vivo misalnya, itu bisa-bisa aja, nggak ada masalah gitu. Karena apa? Karena kabel chargernya universal. Jadi kita beli ya bisa dipakai ke siapa aja gitu. Jadi kalau misalnya kita di kantor atau di kampus apa di mana, itu tinggal pinjem, pasti banyak yang ada, banyak yang ready gitu. Kalau pinjem charger dong, bisa. Tapi kalau iPhone mungkin ya sedikit gitu. Harus ke memang yang punya iPhone gitu, yang punya iPhone. Jadi ini sedikit apa ya? Sebenarnya sih bukan alasan juga, tapi ya ini kadang kita temukan gitu. Entah kita lupa membawa charger atau sekarang itu jadi hal yang ada mempunyai kesulitan tersendiri gitu loh. Kalau kita memakai handphone yang memang dalam sebuah komunitas itu mungkin nggak banyak gitu, nggak banyak, jadi minoritas lah. Dan juga harga dari kabelnya itu sendiri juga biasanya lebih murah ya, kalau lebih murah yang Android ya, karena sifatnya universal, itu lebih murah daripada iPhone yang memang dibuat khusus untuk merek itu. Kemudian kita ke poin berikutnya adalah dari sisi aplikasi. Memang sudah banyak aplikasi yang ketika di Android ada, maka di iPhone ada. Tapi juga nggak sedikit yang ada di iPhone tapi tidak ada di Android. Itu kita sering menemukan seperti itu. Jadi memang si iPhone ini mempunyai apa ya, bisa dibilang handphone yang eksklusif. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang ada di iPhone tapi tidak tersedia di Android. Nah, ini mungkin ya cukup bisa buat pengguna iPhone atau kalian yang beli iPhone ini sedikit bisa membanggakan diri ya, karena ada aplikasi-aplikasi yang memang tidak tersedia di Android. Tapi pengguna Android jangan berkecil hati ya, karena bisa mencari aplikasi-aplikasi jenis yang mempunyai fungsi yang hampir-hampir mirip lah gitu. Ada banyak yang menyediakan di Android. Oke, kita ke poin berikutnya dari sisi aksesoris. Nah, dari sisi aksesoris ini memang menurut saya iPhone mempunyai aksesoris yang lebih dari handphone Android. Kenapa? Karena tipe dari handphone iPhone ini itu lebih sedikit daripada Android. Misalnya contoh, Android ada berapa banyak merek, kemudian berapa banyak tipe, dan kita sedikit kesulitan untuk mencari tipe-tipe aksesoris di Android. Oke, kita ke yang terakhir, yaitu dari sisi harga. Memang dari sisi harga iPhone mempunyai harga yang lebih tinggi. Dari sejak diluncurkan, handphone iPhone itu pasti selalu dibanderol dengan harga yang cukup tinggi ya, cukup tinggi. Nah, ini berbeda dengan Android yang pasti selalu di bawah dari iPhone. Ini membuktikan bahwa iPhone mempunyai nilai eksklusif yang lebih tinggi dari Android. Kemudian kalau dijual lagi, iPhone mempunyai nilai yang cukup bagus juga. iPhone itu tidak, ketika mengeluarkan itu tidak langsung brek gitu. Tapi kalau beda kalau Android itu dikeluarkan sekarang, mungkin berapa bulan lagi keluar lagi dengan banyaknya pabrikan yang mengeluarkan, akhirnya mau nggak mau karena mereka harus bersaing, maka harga menjadi salah satu hal yang diadu juga gitu. Jadi, nah itu tadi sedikit mengenai poin-poin apakah memilih iPhone atau Android ya. Memang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan itu tergantung dengan kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita itu di mana, lebih butuh iPhone atau Android. Dari sisi-sisi yang tadi saya sudah sebutin di atas, ada beberapa poin yang bisa menjadi pertimbangan kita untuk menentukan apakah memilih iPhone atau Android. Pesan saya adalah sebaiknya memilih smartphone sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita akan merasa nyaman dengan apa yang sudah kita pilih. Oke? Itu tadi video dari saya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Buat teman-teman yang punya pengalaman mengenai iPhone dan Android, bisa share komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video update terbaru dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.